Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan keluarga besar almarhum Engkong Haji Mahmud. Dalam hal ini guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hasanuddin, Bapak Al-Ustadz Haji Hamidi Mahmud, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Salim Botong, Bapak Al-Ustadz Haji Darussalam, dan juga Bapak Haji Dr. Andes Haji Agustus Tur SH. Dr. Andesnya bukan, saya akhirnya keburu juga. Ya, Guru Hamidi Mahmud udah bosan ngomongin saya, karena hari ini memang dari pagi Pak pulang ini ngiter baik. Ya, pagi-pagi ke Tangerang Selatan, ada yang berangkat haji minta walimatus sapa, terus ke Darko, terus ke Bogor Sero, barusan haul menuju hari ibunya Bapak Dr. Abdul Razak. Beliau titip salam buat di sini guru, dan malam ini kesini keburu juga ya, alhamdulillah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, tentu yang dihaulkan malam ini yaitu Engkong Haji Mahmud dan istri adalah orang yang paling bahagia, karena malam ini dapat kiriman yang luar biasa besarnya. Kiriman zikir, kiriman Quran, kiriman tahlil ya, kiriman doa. Dan yang lebih bahagia lagi, almarhum ini dapat pahala yang terus mengalir, yaitu tempat yang sekarang kita duduki ini. Ini adalah pahala yang terus mengalir sampai habis barang ini ya, mengalir terus. Makanya ada satu riwayat, ada 7 pahala yang terus mengalir kepada orang yang sudah berada di alam kubur. Ini dari 7 ini kira-kira kita bisa yang mana nih? Syukur-syukur bisa apa? 7-7-nya Pak ya. 7 pahala yang terus mengalir untuk orang yang sudah berada di alam kubur. Yang pertama, man 'allama ilma, orang yang ngajarin ilmu. Almarhum Bang Haji Mahmud dan istri punya anak, punya cucu, orang-orang yang ngajarin ilmu. Sudah pasti pahalanya Pak, ngalir terus. Ya, alhamdulillah. Kalau kagak
susah payah dulu ya nyekolahin anak. Nggak mungkin engkau ngaji Mahmud, punya anak, punya cucu, semuanya orang yang man 'allama ilmah, dan itu pahalanya terus ngalir. Karena semakin banyak orang yang diajarin, apalagi kalau ngajarnya piyak-piyak payah, kayak Guru Hamidi gitu. Bocah belum kenal alif, alif lempeng mbak bengkok ya. Udah segitu jangan terusin. Ya. Jadi Guru Hamidi Mahmud ngajarin orang yang paling dasar itu, yaitu ibaratnya pondasi. Ilmunya ngalir, otomatis orang tuanya mendapatkan aliran apa tuh? Pahala. Yang kedua, man bana masjidah. Orang yang pahalanya terus mengalir, orang yang mampu membangun masjid. Nah ini namanya masjid ya. Masjid itu kan tempat sujud. Cuman orang kita nyebutnya apa? Musola. Kalau di Mesir nggak ada musola, nggak ada. Semuanya masjid. Ya. Makanya Mesir itu dijuluki negara 1000 menara. Karena setiap pelosok, setiap gang ada apa? Masjid dan ada menaranya. Jadi kalau di Mesir nggak ada musola. Musola itu ya lapangan buat sholat id, itu namanya musola. Nah ini namanya masjid, Pak ya, tempat sujud. Orang yang membangun masjid itu adalah pahala yang terus mengalir, terus mengalir. Apa aja yang di sini nih, ini berpahala. Kipas anginnya pahala, kusennya pahala, karpetnya pahala, ini speakernya juga pahala, ya, keramiknya pahala, kerannya pahala, semua pahala Pak. Maka luar biasa, ya, orang yang bisa membangun masjid berarti orang itu terus mendapatkan aliran pahala di alam kubur. Nah ini satu kebahagiaan yang luar biasa buat almarhum Engkong Haji Mahmud dan istri. Kemudian yang ketiga, yang pahalanya terus mengalir, man warasa mushafan. Orang yang bisa mewarisi Al-Quran. Mewarisi Al-Quran itu tidak hanya berbentuk Quran. Ya, bapak-bapak beli Quran dari luar, taruh sini. Nanti di sini dibaca oleh orang-orang yang datang, maka yang mewakafkan itu mendapatkan aliran apa? Pahala. Mewarisi Al-Quran itu juga termasuk mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau tempat ini tempat bocah ngaji, Pak ya, berarti tambah berlipat pahalanya. Itu termasuk orang yang mewarisi apa? Mushaf, mengajarkan. Mewarisi mushaf termasuk membangunkan sarana prasarana orang belajar, terutama belajar Al-Quran. Itu termasuk man warasa mushafan. Dan ini ada di sini. Dulu kan orang mau ngaji ke guru, ya harus nyari rumah guru. Sekarang orang ngaji sudah rada-rada kagak mau, kegedean dikit nggak mau Pak ya. Mudah-mudahan ini tempat menjadi warasa mushafan. Siapa aja nanti yang bisa ngajar sini, anak-anak yang di sekeliling sini ajarin, itu akan terus bisa apa tuh? Ngalir pahala. Kemudian yang berikutnya yang pahala ngalir itu karonahron. Orang yang bisa mengalirkan sungai. Parit, kalenan Pak ya. Jadi kalau ada kalenan-kalenan, sungai-sungai yang tersumbat, kemudian orang itu dirapiin, dialirin, itu pahalanya ngalir. Sekarang kan comberan itu susah ngalir, sehingga akhirnya ngalirnya kemana? Jalanan Pak ya.
Jadi kalau depan rumah kita memang ada paritnya dan kita lebarin tuh, atau paling kagak kita gali biar debit airnya lebih banyak daripada lumpurnya. Kenapa itu ngalir air comberan kemana-mana? Karena lumpurnya lebih banyak daripada airnya. Nah, orang-orang yang rajin tuh Pak, ngebersihin kalenan parit, dia pahalanya ngalir. Semengalirnya air yang dia kerjakan. Ini kadang-kadang Pak ya, nggak pernah mau. Rumahnya dibikin, comberannya kagak diapain. Nggak dipikirin. Ini kemana ini air? Udah air pada ngumpiang kemana-mana Pak ya. Nah, bapak-bapak yang kebetulan rumahnya seperti itu, pertama lebarin paritnya, yang kedua sering digali, dan itu pahalanya ngalir. Nggak usah peduli sama orang lain, ya nggak usah perlu harus kerja bakti gitu Pak ya. Karena itu akan mengalirkan apa? Pahala. Jadi pahala yang mengalir di depan mata kita itu banyak. Dan itu bisa kita lakukan. Ya, semengalirnya air. Ketika air sudah kita rapiin kan jalan tuh air. Itu segitu tuh pahala ngalir. Kalau semuanya orang begitu Pak, paritnya beres tuh. Ya, orang kadang nggak mau bertanggung jawab. Buang sampah di situ, buang makanan di situ, sehingga akhirnya air nggak bisa jalan. Dan itu dibiarkan. Ngumpiang dah ke jalanan kemana-mana. Jalannya jadi akhirnya rusak. Ya, ini kalau semuanya punya rumah paritnya diberesin, ngantung nggak air tuh? Kagak Pak, rapih. Dan itu pahalanya apa tuh? Ngalir. Tinggal kita mau yang mana. Kalau mungkin ngajarin ilmu, nggak punya ilmu Pak ya. Kalau mungkin bikin musola kayak gini, nggak punya duit, nggak punya tanahnya Pak ya. Ya udah kita lakukan yang kita apa? Bisa. Di antaranya apa tuh? Ngerapin parit. Yang berikutnya adalah apa tuh? Menanam buah pohon korma atau pepohonan Pak. Ya. Ghorosa nakhla namanya. Ghorosa nakhla itu salah satu pahala yang terus mengalir. Jadi nggak apa-apa nanti di musola ini depannya dikasih pohon yang berbuah. Ya, karena ketika pohon itu berbuah Pak, apalagi di sini ya, ini walaupun istilahnya masih kampung ujung harapan, tapi rada susah ada pohon tumbuh di sini Pak. Karena sudah banyak apa? Rumahnya. Padahal semakin banyak rumah, sedikit pepohonan yang ada, itu semakin panas. Karena kita ini manusia Pak, butuh oksigen yang dikeluarkan oleh pohonan. Jadi kalau pohon itu banyak di pengarangan kita, di areal rumah kita, maka kebutuhan oksigen yang kita butuhkan masih tersedia banyak. Nah di sini udah jarang ada pohon-pohonnya Pak ya. Jadi orang yang menanam pohon itu Pak, satu, dia akan mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir selama pohon itu tumbuh karena dia memberikan oksigen sama manusia yang hidup. Yang kedua, pohon itu nanti akan berbuah. Ketika buahnya itu dimakan manusia, dimakan codot, dimakan binatang, siapapun yang makan, maka yang nanam dapat aliran apa tuh? Pahala. Maka besok kalau ada pohon berbuah, jangan pelit-pelit. Biarin, siapakah yang ngambil Pak ya? Ke depan rumah saya itu ada pohon lengkeng ya. Buah doang, nggak pernah ngerasain. Karena sudah kalah keburu sama apa? Codot. Jadi lebih cepat codot ya sama orangnya. Asal udah buahnya udah rada manis sedikit, habis dah. Ya kan? Karena emang niat nanamnya siapa aja yang makan, itu sudah mendapatkan aliran apa tuh? Pahala. Makanya dulu pernah ada ketika sahabat nanam pohon korma, orangnya sudah rada sepuh, kayak Pak Agus katanya baru nanam kelapa gitu ya.
Ada yang lewat, Aja Gus, lah kelapa ditanam yang buahnya 7 tahun kemudian Kang rasain. Nah, gitu kan. Apa jawabannya? Ini gua nanam bukan buat gua. Nanam buat generasi-generasi berikutnya setelah mati. Nah, gitu. Ya, tujuan. Nah, itu akan jadi pahala ngalir. Ya, makanya kalau ada pekarangan-pekarangan yang kosong, tanamlah tanaman yang berbuah sehingga dia bisa menghasilkan pahala yang apa? Ngalir. Dan itu jarang sekarang orang. Ya, jarang karena saking banyaknya apa tuh? Rumah. Ya, padahal itu adalah pahala yang apa tuh? Ngalir, Pak ya. Yang terakhir apa Pak? Mantaroka waladan solihan yad'u lahu. Orang yang pahalanya ngalir ya seperti anak-anaknya Engkong Haji Mahmud. Karena meninggalkan anak-anak yang apa? Soleh, yang selalu mendoakan. Dan ini yang luar biasa mahalnya. Kalau anaknya nggak soleh, nggak ada haul. Tapi karena anaknya soleh, jadi haul setiap tahun. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka mengiringi doa. Walaupun almarhum Kong Haji Mahmud, pahala-pahala yang ngalir sudah ada Pak, tapi tetap dihaulkan. Supaya apa? Supaya nanti anak cucunya, kalau anaknya mati, cucunya bisa ngelanjutin. Kan kalau anaknya kagak pernah haul bapaknya, nanti cucunya nggak pernah haulin Pak ya. Itulah maka pentingnya orang dihaulkan. Biar nanti kita nih sebagai anak mati, nanti anak kita yang menghaulkan kita. Karena kita sebagai orang tua selalu membiasakan haul setiap tahun. Yang kedua, haul itu adalah zikrul maut. Ya, mengingatkan kita akan mati. Karena semuanya pasti mati. Yang seger mati, yang sehat mati, yang sakit-sakitan, nah, apalagi katanya ya, yang kaya mati, yang miskin, ya. Jadi semuanya mati. Makanya orang kalau selalu ingat mati, satu, dia akan mendapatkan kemuliaan Pak dengan ingat mati. Takjilut taubah, akan selalu buru-buru taubat, tiap hari taubat Pak. Ini bapak-bapak saya tanya, sering nggak nganggap begini Pak? Ini kalian kita duduk terakhir nih, besok belum tentu ada kita. Nah, sering begitu nggak tuh Pak? Ini sekarang kita ketemu terakhir, besok belum tentu ada. Kayaknya Pak Jagus nggak begitu. Ya. Jadi orang yang ingat mati itu selalu dia mendahulukan, mempercepat taubat. Karena kalau malam ini, hari ini saya nggak taubat, besok saya udah nggak ada lagi di dunia. Ya kan? Makanya orang yang selalu ingat mati, dia akan selalu bertaubat, tiap hari taubat. Paling kagak beristighfar, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, paling kagak begitu Pak. Tiap hari 100, tiap hari 100. Besok kalau gue mati, hari ini gue udah taubat. Makanya orang suruh selalu ingat mati. Biar selalu tiap hari apa? Taubat. Ini kira-kira kalau ingat mati, Pak Jagus kalau lagi sakit doang. Lagi ngerintih, Pak, lagi rintih, lagi kesakitan, baru udah ingat mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu sebut ya. Kalau lagi seger buger, Pak, lah ngetanin mulu, sana ngetanin. Nyari apa? Nyari janda ya Pak ya. Tono ngalah ngetang sana. Nah, jadi sama mati ada jauh. Padahal bisa jadi ntar matinya di atas perut jablay. Ya, nauzubillah Pak ya. Kalau enak Mak, lagi itikaf tuh kemarin mati tuh, alhamdulillah. Harum dan namanya Pak Jagus ya. Kalau diumumin, ngapa mati? Di atas perut jablay. Gimana? Penombo, ya, nah, nauzubillah Pak, nauzubillah ya. Jadi orang yang ingat mati, satu, takjilut taubah, cepet-cepet taubat. Yang kedua, orang yang ingat mati, qanaatul qalbi, hatinya selalu merasa cukup aja.
Kalau orang cukup itu nggak perlu ngoyok ngejar dunia. Karena dunia yang dia kejar besok dia tinggal. Kadang ada orang marah sama saudara gara-gara perbatasan ambil semeter 2 meter, sejengkal 2 jengkal, Pak. Padahal batasan batian itu urusan apa? Dunia. Besok hari ini dia lagi berantem sama saudaranya, berebut batian, mati. Kata saudaranya, syukur mati juga lo, kan gitu, Pak ya. Jadi kalau orang yang ingat mati, yang kayak gitu Pak nggak mungkin terjadi. Karena hatinya merasa cukup. Ngapain gue harus berantem sama saudara, gue harus marah sama saudara, cuma gara-gara urusan dunia yang sepele. Ad-dunya qalil atau mata'ud dunya qalil. Ya, dunia itu kesenangan yang sesaat. Jadi jangan gara-gara dunia kita putus sama saudara, kita marah sama saudara, dan itu enggak kita mau mati. Ya, kalau kita qanaah mah ambil, besok ya lu mati, lu kagak bawa. Gitu Pak ya. Lah kalau yang diambil sejengkal di atas dunianya Pak, di atas karni bumi ini ya, lah bawahnya mau digantungin di leher itu Pak ya. Makanya orang kenapa suruh ingat mati? Biar ada rasa qanaah di dalam hatinya. Merasa cukup apa yang Allah beri. Ya, kagak ngejar-ngejar. Pergi malam pulang apa? Malam pergi gelap pulang gelap, gitu ya. Sholat ditinggal, ngaji kagak, sama tetangga ada yang kenal. Aduh, pergi gelap pulang apa? Apa ya? Nanti kalau mati tetangga juga yang bantuin Pak ya. Nah, itulah yang disebut orang yang tidak qanaah hatinya. Dan yang ketiga Pak, orang selalu ingat mati itu dia nasyatil ibadah. Ya, nasyatil ibadah. Jadi ama ibadah rada goyang. Jadi kalau hari ini saya belum baca Quran, rasanya rugi. Hari ini kalau saya tidak berinfak, rasanya rugi. Malam ini kalau saya nggak hadir majelis taklim, rasanya apa tuh? Rugi. Jadi ada punya semangat di dalam beribadah karena dia selalu ingat mati. Ya, kayak kita hadir majelis taklim ya. Kalau kita ingat mati, nggak ada yang kita tinggal tuh Pak, sayang. Sayang kita tinggal karena besok kalau mati kagak sempet ngaji lagi. Makanya orang suruh ingat mati itu biar semangat ibadahnya itu nambah. Kayak begini deh Pak, Bapak dikasih kabar bulan depan mati. Nah, bini juga udah nggak dicolek-colek. Ya, pegangnya apa? Quran, tasbih, istighfar, sholat, semua Pak ya, semua sholat dijalanin. Puasa. Kenapa? Biar matinya apa? Husnul khotimah. Kenapa kita nggak bilang sama diri kita kalau besok kita mati, bukan kayak bulan depan Pak, besok. Nah, kalau Bapak dikabari besok mati, besok pagi mati nih, malam qiyamul lail. Ya, pasti itu Pak ya. Itulah yang disebut apa? Nasyatil ibadah. Orang yang ingat mati pasti akan semangat di dalam beribadah. Tuh Pak ya, dari 7 poin tadi mana yang kita bisa? Ya syukur-syukur ya 7-7-nya. Dia punya ilmu, dia bermanfaat, dia punya harta, dibikinin apa? Masjid. Dia punya kalenan depan rumah, dilebarin, dirapiin Pak ya. Dia punya pohon, dia tanam, punya kebun, dia tanam Pak ya, pohon-pohonnya. Nanti dimakan oleh siapa aja biar dapat aliran apa? Pahala. Kalau enggak, ya nyumbang Al-Quran. Nih, ini musola baru. Rak Qurannya masih belum permanen ya. Nah, kita beliin raknya di sini. Itu termasuk orang yang mewaris Al-Quran. Plus sama Qurannya. Jadi Pak Agus besok bawa raknya plus bawa Quran. Ya. Jadi nanti Quran yang dibaca itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Dah, gitu aja Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf guru, ya guru ya. Maaf guru ini masih ngiter Pak ya guru. Karena emang musimnya kali ya. Ya kan? Besok juga saya masih ada 3 tempat nih.